Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND-HKBP nomor 257 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah,
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami memohon kepadamu, berilah hati kami yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian buku ND HKBP nomor 24, ayat 1 dan ayat 7. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 183 ayat 1 dan ayat 3.
marilah kita datang mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian buku ND HKBP nomor 698 ayat 1. Epistel bagi kita dalam minggu ini. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita baca secara responsoria. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu,
mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita kembali bernyanyi dari nyanyian nomor 223 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengar warta jemaat. Warta jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 2 Agustus 2020, yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu. Minggu 8 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah.
dengan topik melawan suap dan korupsi, maka gigihon atau sisip dohot korupsi. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal untuk menyikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus HKBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal. Gereja kita pada minggu hari ini tanggal 2 Agustus 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dan dipatuhi. 13. Jadwal kebaktian semula uji coba new normal. HKBP Serang pukul 6 WIB di lantai 2, 200 orang. HKBP Serang pukul 11 WIB di lantai 2, 200 orang. HKBP Cikande pukul 11 WIB lantai 3, 60 orang. HKBP Maranatha pukul 8 WIB di lantai 2, 200 orang. HKBP Maranatha pukul 8 WIB di lantai 3, 60 orang. HKBP Maranatha pukul 17 WIB lantai 2, 200 orang. GKPS pukul 13 WIB di lantai 2, 120 orang. 3. Pengumpulan persembahan ibadah di gereja. Sehubungan dengan waktu ibadah, pengumpulan persembahan kita laksanakan setelah khotbah ke depan 3 kali sekaligus, yaitu persembahan 1A, 1B, dan 2. Dan diharapkan agar ketika maju ke depan, jemaat tetap melakukan jaga jarak atau physical distancing. 4. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah. Sehubungan dengan pandemik virus corona, sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan website. Demikian juga lembaran acara yang disalurkan melalui Sintua Sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau Sintua Sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 7. Ibadah rumah tangga atau pertanian sektor secara online. Sehubungan dengan pandemik virus corona, mulai bulan Agustus gereja kita HKBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertanian sektor secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanian sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirim ide dan password lewat grup sektor dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui Sintua Sektor masing-masing dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 19 WIB yaitu Sektor 1 Serang Ciciracas pelayanan pendeta Mungkur. Sektor 2 Kramat Watu pelayan pendeta DFD Tampu Bolon. Sektor 4 Sinanggung, pelayan pendeta TM Semurangkir. Sektor 5 Bumi Agung, pelayanan pendeta R Siahaan. Pada hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 19 WIB yaitu Sektor 3 Pandeglang, pelayanan pendeta TM Semurangkir. Sektor 17 Pipitan, pelayanan pendeta R Siahaan. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat keluarga Saud Hamonangan Silitonga ST
Ibu Ani Farida Andriani Boru Sihombing, pindah dari HKBP Simarpinggan Resort Onan Runggu Distrik 2 Selindung. Sekarang tinggal di perumahan Puri Grand Metro Serang nomor 5 Cipocok Jaya, Sektor 1 Serang. Calon anggota jemaat ruas perguru keluarga Dolok Sianturi Ibu Agustina Romauli Boru Sijabat, pindah dari gereja Pentakosta Sidang Depok 1. Sekarang tinggal di perumahan Puri Anggrek Blok C 39 nomor 22 Sektor 13 Pakupatan. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. 3. Warta pemberkatan pernikahan atau warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki David Tua Gultom, putra dari Bapak Moran Gultom, Ibu Mada Uli Boru Sinambela, alamat Jalan Waringin Kurung Gang H, Sanusia nomor 32 Sektor 2 Keramat Watu. Jemaat HKBP Serang Resort Serang dengan calon mempelai perempuan Happy Yerika Tauruli Hutagaul, putri dari Bapak Tumindang Hutagaul, Ibu Mastiur Boru Hutapea, alamat perumahan GSI Blok H5 nomor 14 Serang. Jemaat HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu 8 Agustus 2020 masuk jam 10.15 WIB di HKBP Resort Serang. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberikan rencana perkawinan mereka. 4. Siasat gereja atau RPP. Sejak minggu hari ini, Saudari Cinta Mario Boru Simbolon, putri dari keluarga J Simbolon R Boru Situmorang, dari perumahan Taman Mutiara Indah, Blok H11 nomor 6, Sektor 10 Trondol, dikenakan siasat gereja atau ruhut permahanion dohot pamisangon HKBP karena menikah dengan yang agama Islam. 5. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 telah meninggal Ibu Sri Nita Boru Situmorang, tutup umur 32 tahun 5 bulan, istri dari Bapak Mayanto Sihite, alamat Sektor 19 Cikande 2. Acara penguburan dilaksanakan di Bonapasogit yang dilayani gereja HKBP Simarpinggan Resort Onan Runggu Distrik 2 Selindung. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 18. Persembahan kebaktian minggu atau pertanggungan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggungan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Nomor 20, warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian
buku ND HKBP nomor 750 ayat 1 dan selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersukacita karena sampai hari ini kita diberikan kekuatan dan juga disertai di minggu ke-8 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang menemani kita di hari Minggu ini yaitu yang diangkat dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Supaya kita sama-sama membacanya di dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab
kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, topik tema dalam minggu ini yakni melawan suap dan juga korupsi. Tetapi ketika kita membaca nas firman Tuhan, yaitu hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, itu mencakup betapa luasnya larangan itu, betapa mendetailnya larang itu. Tidak hanya sebatas suap atau korupsi, tetapi juga ada suruhan untuk menjadi orang-orang yang ikut dalam perbuatan yang baik. Nats yang kita baca tadi sangat penuh syarat dengan pengajaran dan pembentukan karakter orang-orang yang percaya, supaya kita dan juga totalitas kehidupan kita tidak hanya secara badaniah, tapi juga secara rohaniah, bagian dalam dari hidup kita dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengetahui bahwa setiap firman Tuhan ada suruhan dan ada juga larangannya. Ketika kita dilarang untuk melakukan kejahatan, di situ kita disuruh untuk melakukan kebaikan, supaya perbuatan kita seimbang. Jangan nanti ada orang dia tidak melakukan kejahatan, tapi juga dia tidak melakukan kebaikan. Itu bukan kehendak Tuhan. Bagaimana orang-orang yang percaya saat ini menunjukkan bahwa perkara yang Tuhan inginkan dari orang-orang pilihannya adalah bagaimana dia dari seluruh hidupnya mampu untuk menjauhkan segala larangan dan juga dikuatkan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Kita mengetahui banyak penyebab orang melakukan kejahatan, bukan hanya korupsi. Apapun kejahatan itu banyak penyebabnya. Ada orang yang mungkin tidak tahan, ada yang tidak sabar, atau juga pernah kita menonton film Joker, ya. Katanya orang yang baik jadi jahat karena orang banyak, seperti itu. Tetapi itu bukan menjadi alasan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saat ini Tuhan kembali mengingatkan manusia, mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti apa yang Tuhan inginkan ketika mereka bersama-sama bersekutu dengan sesamanya di tengah-tengah keluarga ataupun dengan orang di sekitarnya. Kita mengetahui tadi bagaimana supaya hubungan antar manusia menjadi baik, supaya manusia pribadi lepas pribadi dapat menjaga dirinya dari kecemaran yang disebabkan oleh dunia ini. Ada banyak hukum yang berasal dari hukum Taurat tersebut, dan itu diatur sedemikian rupa supaya setiap hari kita tidak melakukan kejahatan. Itu diberikan kepada orang-orang supaya mereka ingat untuk membentengi dirinya di dalam hukum Tuhan, supaya orang ingat untuk selalu setiap hari
mengambil sesuatu yang baik dan juga menjauhkan segala sesuatu yang jahat. Itulah yang Tuhan inginkan ketika Dia memberikan hukum-Nya. Itulah yang Tuhan inginkan ketika Dia memberikan peraturan, terutama kepada manusia. Peraturan tentang hak-hak manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa ada perbedaan. Karena kita sama-sama tahu bahwa Tuhan menyayangi semua manusia tanpa terkecuali. Begitu juga kita, sama seperti Tuhan, kita juga harus menyayangi manusia tanpa terkecuali. Dikatakan di ayat yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Karena kalau sudah diawali dengan yang tidak benar, itu berakhir dengan maut. Itu berakhir dengan ketidakbaikan. Istilah sekarang hoax katanya. Semakin menyebar, semakin tidak benar. Dan itulah awal dari kesalahan yang dibuat oleh manusia. Supaya kesalahan itu tidak merajalela. Oleh karena itu Tuhan mengatakan jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Ya, bahasa Bataknya itu dikatakan mangalap manaruhon, atau ya menyebarkan hatana sotutu meradopon dongan jolma. Bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyebarkan kabar bohong? Kita harus menguji. Kita jangan menyebarkan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Tetapi kita harus mengingat apa yang menjadi kebenaran dari orang-orang yang kita dengar kabarnya. Kita tidak bisa kalau tidak dengan kasih Tuhan. Kita bisa mengingat segala kebaikan manusia apabila Roh Tuhan yang menemani kita. Apabila Roh Tuhan yang mengingatkan kita supaya tidak menyebarkan segala sesuatu yang tidak baik. Dan kita mengetahui mana yang baik dan juga mana yang benar. Jadi kita tahu mana yang harus kita lawan, mana yang harus kita bela. Kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Walaupun mungkin kita tidak suka terhadap perbuatannya, tetapi kita masih bisa mendoakan orangnya. Walaupun kita mungkin tidak suka terhadap seseorang, tapi tidak membuat kita membenci secara keseluruhannya. Ada seperti itu ketika dia membenci seseorang, semua dia benci. Temannya, saudaranya, ya, termasuk juga tetangganya dia benci. Padahal cuma satu orang yang dia benci. Termasuk juga piaraannya dia benci. Termasuk juga bunganya dia benci, sehingga dia kalau lewat dari situ dia akan rusakin semuanya. Itu bibit yang tidak baik dari hati manusia yang jahat itu. Oleh karena itu kalau Tuhan mengatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah, supaya kita dalam posisi yang Tuhan inginkan, supaya kita mampu untuk menjauhkan diri dari segala yang tidak baik yang dibenci oleh Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kesungguhan saat ini buat kita, supaya kita jangan terbebani oleh dunia ini, supaya kita jangan tercemar, supaya kita tidak terkena virus yang jahat dari dunia ini.
Karena bisa saja orang yang baik itu kena virus yang jahat, melakukan kejahatan, memberikan kesaksian yang membelokkan hukum, dan juga memihak karena bisa jadi karena perasaan atau karena orang Batak katakan parmargaon, suhar bulu ditarik dongan, suhar mati nari gitu, atau emena masak digagak ursa, ahana masa imaniula. Kita sudah terjebak kalau kita mempunyai pola pikir yang demikian. Tetapi di sini dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Saya rasa kalau dulu kita katakan sama orang Batak ini, molo horboni musum tersesat, ikon hodo paulakon tu ibana ahamai nahala Batak otonai inna. Kalau dari segi pemikiran dunia, tetapi bagaimana Tuhan mengajari orang-orang yang percaya supaya mempunyai hati yang baik, supaya mempunyai benih kasih yang Dia berikan kepada manusia itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Jadi bagaimanapun kita, siapapun dia, kita tetap mempunyai niat baik katanya. Jadi kalau orang yang berniat baik itu, dimanapun dia akan menjadi berkat. Kemudian dikatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ternyata ada hakim agung yang membela perkara orang-orang yang benar. Dan ingatlah, kalau orang-orang yang benar dimanapun dia pasti menunjukkan kebenarannya. Dimanapun dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik dalam segala perkaranya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang terakhir dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Inilah yang selalu membuat manusia berubah. Jadi ketika dia sudah melakukan itu, ketika dia sudah masuk ke dalam hal yang demikian, maka walaupun dia melihat, ya dia pura-pura tidak melihat, seperti itu. Walaupun dia tahu yang jahat, tapi dia mendiamkan saja. Walaupun dia tahu itu perkara yang tidak benar. Justru Tuhan tidak menginginkan demikian. Kita harus menjaga diri kita dari kecemaran yang demikian, kecemaran yang menggerogoti kebenaran itu. Kalau kita mengetahui segala yang benar, maka kita harus menyatakannya di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menginginkan demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan di hari ini menginginkan supaya kita mempunyai hati yang bersih, supaya kita dijauhkan, supaya hati dan pikiran kita dijauhkan dari kecemaran perbuatan dunia, supaya kerajaan Allah yang diberikan dalam hidup kita bisa hadir melalui perbuatan kita. Dalam surat Paulus kepada orang Korintus dikatakan, kamulah surat Kristus yang dibaca oleh orang-orang. Bayangkan bagaimana kita dibaca, ya. Tuhan kirim surat ke dunia dan kitalah suratnya. Kita harus mengatakan,
kabar yang baik supaya orang yang membacanya bersuka cita. Kita harus melakukan segala perkara kehendak Tuhan supaya orang tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana firman Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan merencanakan sesuatu yang besar bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang Israel, dan juga bagi kita pada saat ini. Kita melakukan segala sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita mampu untuk mengasihi sesama manusia secara benar. Dikatakan di ayat yang ke-9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi kita sadar bahwa kita juga orang yang berdosa. Kalau kita sadar kita adalah orang yang berdosa, tentu kita tidak menghakimi. Kalau kita sadar kita adalah orang yang berdosa, tentu kita orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang terbuang, maka kita harus menerima kasih karunia Tuhan. Disitulah kebenaran pembentukan pengajaran Tuhan dalam firman Tuhan kali ini. Hidupmu haruslah dalam keadilan dalam berpikir dan juga keadilan dalam bertindak. Hidupmu haruslah menghargai sesama manusia, karena Tuhan juga menghargai seluruh manusia. Dan hidupmu haruslah mencintai kehidupan, bukan kematian. Karena itulah yang Tuhan inginkan, itu yang akan kita lakukan. Bagaimana Tuhan melarang dengan tegasnya, begitu juga Tuhan menyuruh dengan tegasnya segala perbuatan yang baik dan yang benar yang Dia inginkan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah kita mampu melakukannya, karena kita mempunyai dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Itu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, dipuji, dan kerajaannya hadir di dunia ini melalui hidup kita. Turutlah dalam pengajaran Tuhan, terimalah segala yang baik yang Tuhan berikan, jauhkanlah segala larangan yang Tuhan benci, agar kita menjadi miliknya dan kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat melakukan segala perbuatan baik. Tuhan yang menyertai dan juga memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Dalam segala rencana dan rancangan-Mu, Engkau memberikan firman-Mu. Engkau Tuhan mengetahui kelemahan kami manusia. Engkau juga Tuhan mengetahui segala kejahatan di sekitar kami yang mampu merusak, merongrong roh-Mu yang Kau berikan dalam diri kami. Ya Tuhan, di hari ini kami telah mendengar kehendak-Mu dalam hukum-Mu. Engkau yang mencintai kami, mengasihi kami, dan kasih-Mu hendak Engkau berikan agar kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya nyata kerajaan-Mu berdiri di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, sertailah kami untuk melawan segala yang jahat, dan kuatkan kami untuk melakukan segala yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kepadamu kami serahkan hidup kami, gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Engkau Tuhan yang mengasihi. Engkau juga Tuhan yang memilih kami untuk membawa kehendak-Mu dalam perbuatan kami, agar semua orang
mengenal Engkau dalam rencana dan pengajaran-Mu. Kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memberikan dirinya dalam pelayanannya di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Engkau yang tetap memberikan kekuatan agar seluruh pelayan-pelayan-Mu dapat menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, yang mampu membawa kebenaran-Mu walaupun harus menghadapi segala macam tantangan dan penderitaan dalam hidupnya. Seluruh orang yang percaya Engkau Tuhan yang menguatkan agar tetap setia dalam firman-Mu. Sempurnakan doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat HKBP se-Resort Serang, kami dari pelayan dan juga tim multimedia HKBP Resort Serang mengucapkan Horas selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Sagale boan sinondang tuna holongi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu tudongan sude parho